Jangan beli ras tipe G karena beda dikit, mendingan kalian ambil GR Sport aja. Pasti pada kepancing ya? Enggak gitu guys. Biarpun banyak yang ngatain tuh ras kayak gerobak dan segala macam, tapi nyatanya penjualan tuh tetap nomor satu. Bahkan itu hampir 2 kali lipat penjualan dibanding Terios, karena memang kan saudara kembar kan. Dan daripada kalian ambil ras tipe G, gue bakal review nih, gue kasih tahu beberapa perbedaan sama tipe GR Sport yang saya tahu gitu loh. Jadi menurut gue dengan beda harga sekitar 15.400.000, mendingan kalian ambil tipe GR Sport sekalian. Tapi kalau misalnya kalian mau beli cash, wah sayang 15 jutanya deh, bisa buat budget yang lain ya monggo silahkan. Jadi looks dari tampak depan kayak gini, ini adalah ras tipe G automatic dijual. Harga per yang gue terima sekarang adalah 299.200, sedangkan yang tipe GR Sport adalah 314.600. Dan saya sudah siapin kuncinya teman-teman. Jadi looks dari tampak depannya seperti ini. Ini ada tombol lock, unlock, dapat 2 kuncinya, dan dia juga tetap ada kunci manual. Ini cara bukanya kayak gini. Tuh. Ya kan dapat 2. Jadi yang bedain adalah kalau kunci kan sama persis nih. Jadi di tombol smart entry-nya, kalau ras tipe GR Sport itu kalian mau masuk tinggal pencet tombol gitu aja. Kalau ini masih harus dari sini. Kayak tanggung kan, lampunya sudah multi reflektor LED, ini lampu sein, ini fog lamp. Jadi kalau tipe G ini tuh lebih clean, sedangkan kalau tipe GR Sport tuh lebih banyak tambahan kayak bumper, kayak body kit, tapi itu jujur agak susah kayak dibersihin gitu. Aku suka sih. Sama keduanya tidak ada fitur safety sense kayak gitu, dia belum ada. Ya. Mesin yang dipakai tuh kodenya 2NRVE 1500 cc ya. Jadi sama ya juga ini dipakai sama Veloz. Tenaganya itu sekitar 104, torsinya sekitar 136 Nm. Sudah dapat peredam mesin juga. Yang spesial dari ras itu adalah air intake-nya yang memang cukup tinggi banget nih. Teman-teman lihat ya, cukup tinggi banget ya. Jadi gue kalau pakai mobil ras ini, gue misalkan mau pergi ke daerah manapun tuh gue nggak terlalu khawatir gitu loh. Jadi kayak misalnya nanti jalannya rusak dan segala macam tuh gue nggak perlu takut gitu loh. Karena ini cukup tinggi banget gitu loh. Dan dia kayaknya tinggal satu-satunya penggerak roda belakang. Jadi gimana teman-teman, kalau kalian beda harga 15 juta, gimana? Kalian lebih milih yang GR Sport atau tipe G, atau mungkin lagi mempertimbangkan tipe lain? Tapi kalau misalnya kalian mau nanya harga, nanti kontak marketing saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi aja ya. Bedanya lagi tuh lampunya ini belum otomatis, sedangkan tipe GR Sport tuh sudah ya kan. Ini lebih clean lah intinya kayak gitu. Makanya beda 15 juta, mendingan tanggung, mendingan ambil yang GR Sport sekalian. Panjangnya sekitar 4,4, wheelbase-nya sekitar 2685. Saya mau kasih lihat ini yang paling penting loh, saya sampai bawa meteran. Berapa sih ground clearance dari set skirtnya? Tuh, hampir 30 cm memang di bagian luar, tapi di bagian dalam juga ada titik yang lebih rendah. Tapi setidaknya kalau kalian lewatin jalan berlobang atau trotoar tuh kalian ada gambaran tuh kayak gini. Dan tipe G ini juga dia tetap ada side skirt, nih bahan dop yang nyambung dengan nih tuh ya kan, side claddingnya. Velgnya matching silver hitam, profilnya 215/65, ringnya 16. Depan tuh cakram yang tadi saya sempat info, remnya ABS, EBD udah ada, belakang masih thermal biasa. Sama GR Sport juga sama persis kayak gitu. Di sini agak polos-polos ya, memang kayak clean look, nggak ada kayak logo-logo dual VVT atau apa, karena mesinnya kan udah dual VVT. Beda lagi adalah yang kalau tipe GR Sport dikasih smart entry belum. Jadi untuk ngunci kalian harus pencet tombol, harus pakai tombol. Nih tanggung kan, ini pencet tombol, dia nggak auto retract lagi. Gak auto retract lagi guys. Sebenarnya retractable tuh, nggak auto retract kan berarti tuh. Kalau yang tipe GR udah auto retract tuh, nggak ngelipat kan? Ngelipatnya harus dari dalam gitu loh. Terus ini ada window line chrome, manjang, dapat talang air, roof rail juga sudah ada. Terus di sebelah sini tangki BBM sudah kanan ya. Gue pernah isi itu sekitar 42 liter tuh muatnya kayak gini. Dan kalau misalnya kalian nanya nih, Mas kalau barnya habis, misalnya yang kedip-kedip itu masih ada berapa? Itu masih ada sekitar 5 liter. Tapi patut diakui ya, ini kayaknya tinggal sisa-sisa peninggalan mobil RWD terakhir. Bentuknya menurut gue masih timeless gitu loh, masih laku banget. Jadi kalau ada yang nanya, kapan sih facelift dan segala macam? Tahun ini sih kayaknya belum. Jadi gimana teman-teman? Masih worth it gak dibeli buat mudik lebaran? Masih worth it banget karena terbukti kuat nanjak.
Lebarnya sekitar 1695, tingginya tuh sekitar 1705. Jadi ini mobilnya tuh nggak selebar kayak Xpander Cross dan segala macam. Tapi ini memang banyak yang compare sama Xpander Cross, meskipun banyak yang nggak terima ketika gue compare. Tapi memang satu segmen. Tapi memang ini sebenarnya lebih cocoknya di compare sama Terios aja sebenarnya gitu. Jadi lu saya tempat belakang lihat deh. Bahkan kayak sekarang Zenix aja juga, Zenix ya yang mirip ya. Zenix mirip kayak ini gitu loh. Lampunya aja masih cakep. Defogger ada, kamera mundur ada, antena shark fin, spoiler, Hemon stop lamp, defogger juga sudah ada, parking sensor juga sudah ada. Jadi maksud gue memang kalau kalian budgetnya memang cukupnya yang ini, nggak sampai 300 juta, itu belum diskon ya. Kalian nanti tekan sama marketingnya, ini masih cukup oke sebenarnya kalau kalian cari mobil 3 baris. Dan ini, tuh, ini tuh ada bukaan, tapi nggak bisa di lock, cuma buat buka doang gitu loh guys. Buat buka doang. Terus bagasinya kayak gini. Jujur ini memang nggak serapi kayak Avanza atau Veloz, tapi ya cukup oke. Ngelepatnya dari samping, saya suka lupa nih. Mobilku ras juga kan sebenarnya. Nah, ini kayak gini. Ya sebenarnya memang agak sempit sih, tapi gue pribadi baris ketiga jarang banget gue pakai. Dan untuk beberapa tipe nanti tuh bakal dikasih kayak cargo net kayak gini. Saya ukur nih, orang udah bawa meteran ya. Udah bawa meteran nih, kurang lebih gambarnya berapa sih? Tuh sampai sini ya, kurang lebih hampir 89 cm. Biar teman-teman ada gambaran cukup gede nggak? Sekitar 80 cm ya, cukup lah. Bagasinya cukup gede. Tapi kalau misalkan pulang kampung sih pasti kepake banget. Mungkin kita ngajak piknik keluarga dan segala macam kayak gitu loh. Jadi di sini kayak lebih polos-polos lagi, kayak nggak ada tuh untuk kayak power outlet nggak ada. Sedangkan kalau tipe GR di bagian situ ada untuk power outletnya. Ini lebih polos. Jadi gimana? Bener gak gue bilang 15 juta beda dikit, mendingan ambil tipe GR Plus sekalian kan? Halo Bapak Ibu semua, salam kenal, saya dengan Ahmad, sales konsultan Toyota atau 2000 BSD City yang beralamat di Jalan Raya BSD Utama, Astra Bicenter, tepatnya di sebelah Gedung Kubik dan Gedung BCA. Kita juga ada promo bunga 0%, tenor 8 tahun, dan bekerja sama dengan Bank Syariah. Atau bagi Bapak atau Ibu yang mau tukar tambah kendaraannya ke Ahmad, bisa Ahmad kasih cashback tambahan. Kami juga menyediakan unit test drive, ada Agya, ada Innova Zenix, Yaris Cross, dan unit lainnya. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir ke showroom kami, Ahmad bisa bantu bawakan unit test drive-nya ke rumah atau kantor Bapak atau Ibu. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Ahmad di nomor 0812 1274 1265. Atau Bapak Ibu bisa datang ke showroom Toyota atau 2000 BSD City dan ketemu janjian sama Ahmad ya. Terima kasih. Yang gue suka meskipun ini tipe G, dia tetap bisa mirakas. Tuh ya kan. Head unitnya bisa mirakas, jadi kalian bisa dengerin YouTube. Nonton YouTube ya, bukan dengerin YouTube. Terus di sini airbagnya juga tetap ada 6. Jadi di pengemudi, penumpang depan, di jok kiri dan kanan, di pilar-pilar juga. Itu juga ada kan. Jadi hampir sama dengan tipe yang GR Sport. Bener-bener beda, cuman kayak di Smart entry-nya. Terus di sini ini plastik biasa, sedangkan kalau tipe GR Sport tuh sudah soft touch. Cuma bedanya kalau GR Sport yang sekarang kan warna hitam semua, termasuk plafon. Jadi itu optional tuh ke teman-teman. Di sini tempat kacamata juga ada, sun visor, cuma di sini nggak ada kaca. Yang ini ada kaca dan ada lampunya. Jadi minus satu doang. Jarak kepala ya segini, tapi mungkin bagi kalian yang terbiasa mungkin naik kayak mobil lain mungkin agak berasa kayak agak pendek. Jadi pas masuk sini tuh gue merasa tinggi. Ya memang pilarnya sini memang agak cukup gede, tapi kalau gue pribadi sih sudah terbiasa, kayak badan gue sudah adaptasi. Tapi ini kayak jasar juga enak. Ini paling tinggi. Terus mungkin ada ya teman-teman yang nanya, Mas kalau joknya tuh diganti kulit gimana nggak? Jadi tambah looks kok gitu loh. Cuman kalau airbag yang apa enggak sih memang tidak dianjurkan sih gitu. Kalian yang milih ras boleh sharing-sharing di kolom komentar ya, selain yang biasa nonton-nonton konten gue ya. Dengerin ya suara kabinnya. Wah lagi nggak berisik, tapi nggak apa-apa, kita dengerin suara speakernya.
Nih, ini uniknya, kenapa ya? Udah gue bikin full tapi suaranya kayak nggak mentok. Tapi menurut gue ya cukup oke. Cuman pada saat kayak di jalan tol, jujur aja kalau kalian nggak tambah peredaman, kalah sama suara ban, kalah suara apa ya, jalan, suara angin gitu loh. Nggak tahu deh. Memang selalu teman-teman tuh selalu menyarankan kalau mobil gue tuh harus ditambahin peredam mas baru enak kayak gitu. Tapi ya no worries sih karena gue sudah terbiasa. Nah, head unit kayak gini teman-teman, udah nggak ada disk lagi ya, tapi ada port USB. Ini tombol kalau untuk dimatiin, kalau pencet dia otomatis nyala. Ini tuh shortcut untuk kalian bisa pilih-pilih nih, kalian tinggal pencet nanti dia kalian tuh bisa pilih tuh, kalian bisa pilih tampilannya mau SDL atau apa tuh, kalian bisa rubah sesuai keinginan tuh, langsung berubah kan. Kalau kita misal pencet lagi tuh, selepas kita mau dibikin kayak Miracast shortcutnya tuh, contoh bisa Miracast tuh. Ini media phone connection tuh, ada nih connectionnya Miracast, SDL, Android Auto, Apple CarPlay. Tapi kalau misalkan yang kalian tipe GR Sport itu bahkan bisa ngecek e-money. Ini belum ada. Ini nggak ada tuh, cuma Notify, M Toyota udah kayak gini. Jadi lebih canggih yang tipe GR Sport. Terus di sini ada indikator safety belt. Nah, ini AC-nya belum otomatis, tapi dia ada memori nih. Memori kalau misalkan kalian atur settingannya segini nih, misalkan ini segini, pencet aja 1 sampai dia muncul angka 1 udah kayak gitu. Misalnya kita turunin nih. Tuh, kayak gini, kita pencet 1 dia langsung kerekam kayak gitu. Ini ada defogger belakang yang menurut gua lebih penting defogger depan guys gitu loh, karena kalau pas hujan itu suka berembun. Dan asli deh, percaya AC-nya Toyota Rush tuh dingin pol. Kenapa? Sayangnya kenapa kan sebenarnya cuma atas doang gitu loh. Gue berharap nanti kalau Toyota tuh dibikin Toyota Rush ya, kalau dibikin facelift, harapan gue adalah dikasih defogger depan sama arah semburan AC biar bisa diatur, karena jujur deh AC-nya dingin pol, asli dingin pol. Di sini ada power outlet 12 volt ya kan. Terus ini ada maticnya PRND 32L. Jadi kalau kalian tanjakannya kayak D2 nggak nanjak, geser ke 3, kalau nggak ke 2 atau kalau nggak ke L. Cuman sayangnya di sini kayak tempat cup holder itu kayak agak keganggu. Jadi kalau pada saat gue naruh barang, naruh tempat minum ya, itu kadang suka kesenggol sama ini, suka tumpah. Karena aslinya menurut gue ya, aslinya tuh konsolnya tuh nggak desainnya kayak gini. Mungkin kalau tempat minumnya itu mungkin dibikin sebelah sini, itu akan lebih enak. Atau misalkan rem tangannya diganti elektrik, itu akan lebih enak. Tapi ini nggak bisa gue bilang kelemahan ya, karena preferensi orang masih suka yang kayak gini. Setirnya tuh belum kulit dan belum telescopic tilt doang ya kan. Di sini kosong, nggak ada tombol-tombol. Tombolnya sebelah sini aja untuk volume naik turun, geser-geser. Tuas lampu maupun wiper belum otomatis semuanya. Terus kayak di sini tampilannya sekilas serupa tapi nggak sama. Coba kita lihat fiturnya ada apa aja. Trip A, trip B, indikator idling stop. Idling stop tetap ada ya, tetap ada dia. Terus tuh kayak gini. Tapi menurut gue ya, idling stop itu nggak gitu guna sih, karena kita harus injek rem terus-terusan tuh kan capek gitu loh. Gimana teman-teman? Karena kalau gue sendiri kalau mau nyalain mobil, pasti idling stopnya gue matiin dulu setelah gue starter mesin. Bukaan pintunya hampir 100 cm ya, cukup panjang ya. Ya bisa bilang cocok buat mobil keluarga ya. Terus di sini ada celok, jadi kalau dipencet ke dalam itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi buat keamanannya. Ini masih fabric, ini tuh plastik guys. Plastik sekilas serupa ya, mirip sama GR Sport. Ini ada aksen chrome, tempat cup holder cukup banyak. Ini berguna banget sih, asik. Terus kalau kalian mungkin suka kayak merasa tinggi banget ya, memang ini tinggi banget sih. Dan ini ngomong-ngomong penggerak roda belakang dan power outlet beneran cuma depan doang loh, belakang nggak dikasih. Gue baru ngeh di sini tempat cup holdernya tuh kayak rawan keinjek patah. Punya gue udah patah, makanya tadi gue bilang sebenarnya ini tuh peruntukannya kayak ini kayak aksesoris tambahan guys. Itu yang gue bilang sih. Seat back pocket, duduknya nih tuh tetap ada ISOFIX, cantolan baby car seat, headrest juga ada 3. Di bagian tengah juga ada safety belt, dari atas juga AC-nya double blower. Kalian nggak perlu khawatir karena ini AC-nya dingin banget asli. Duduk di baris ketiga, ngelipatnya ke depan. Tapi kemarin gue pernah coba bawa mobil ini sampai ke Sawangmangu dan segala macam sih, fine-fine aja sih memang. Ini agak tegak kalau misalnya kalian mau rebahin. Nih. Oh, ini paling rebah guys, paling rebah. Jarak kepala masih ada sekitar 5 ruas jari. Tempat cup holder lagi, dan lagi-lagi di sini tidak ada kayak power outlet. Jadi power outlet itu beneran cuma depan doang. Wah, itu harus rebutan sama penumpang baris pertama ya. Tapi kalau soal keamanan nggak perlu diragukan lagi karena airbag juga sampai sisi-sisi sini, safety belt juga ada. Di sini juga ada hand grip. Jadi kalau kalian misalkan mau pegangan lagi kencang-kencang bisa pegangan dari sebelah sini sih gitu loh. Tapi nilai plusnya dari Ciras adalah karena dia ya mobil keluarga juga bisa karena di 3 baris, AC-nya double blower.
RWD juga, jadi mau pergi ke daerah manapun juga masih sikat-sikat aja gitu loh. Nggak tahu nanti kedepannya apakah bakal ada facelift apa enggak. Coba dong menurut kalian, mobil ini masih layak dibeli nggak di tahun 2025? Komen ya. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Masih layak nggak sih dibeli di tahun 2025? Kalau menurut gue sih masih oke-nya apa enggak tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalkan daerah kalian tuh masih banyak pegunungan, terus masih banyak jalan rusak, ya memang ini jadi solusi. Terutama teman-teman yang misalkan dari daerah luar Pulau Jawa itu masih butuh banget mobil ini gitu loh. Terlepas dari kayak misalkan aduh nggak nyaman dan segala macam. Jadi yang kalian dapetin di sini adalah lebih ke mobil yang bisa diandelin segala medan, 3 baris AC double blower, fitur juga entertainment juga cukup oke. Tapi mungkin kalian nggak bisa dapetin kenyamanan di sini. Mungkin kalau kenyamanan kalian bisa lari ke Avanza atau ke Veloz, atau mungkin bisa lari ke brand lain, Terios misalkan ya. Ya itu doang yang bisa di-compare. Kalau misalnya di-compare sama Xpander Cross atau SL7 bukan lawan sebenarnya, karena mereka itu kan sebenarnya berbagi platform sama mobil MPV lainnya gitu loh. Jadi kesimpulannya masih cukup oke, tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung budget juga kalian kalau misalkan mau ambil tipe G atau tipe GR Sport. Nah next pengen dibuatin video apa, atau misalkan mau dikomparasi tipe G sama brand lain atau sama tipe lain, monggo komen-komen. Jangan lupa subscribe nih, karena banyak banget yang nonton nggak subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.